Hai para pendengar setia cerita mahasiswa siluman. Terima kasih masih setia mendengarkan cerita dari kami. Apakah kalian pernah mendaki gunung dengan jumlah rombongan yang banyak? Dengan berapa orang paling banyak kalian pernah mendaki? Tulis jawaban dan alasan kalian di kolom komentar di bawah ya. Dalam kisah kali ini, kita akan menceritakan pengalaman yang dialami pendaki perempuan yang mendaki ke Gunung Prau. Sebut saja pendaki ini namanya Della. Della merupakan perempuan yang cukup tangguh dan dapat diandalkan oleh teman-temannya dalam kisah kali ini. Dia mendaki dengan jumlah rombongan yang lumayan banyak, yaitu 24 orang. Dalam perjalanannya, dia mengalami banyak hal. Apa saja itu? Tapi sebelum ke cerita, seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe, tahu kan harus ngapain? Yap, betul. Subscribe channel ini terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya ya. Waktu itu bulan Oktober, cuaca sudah mulai hujan. Tapi saat tiba di Wonosobo, cuaca masih bersahabat. Della bersama sekitar 24 orang dalam rombongan pada saat itu. Kenapa mereka mendaki dengan jumlah rombongan yang banyak? Karena event pendakian tersebut bertepatan dengan hari jadi komunitas mereka. Pendakian terbagi menjadi 4 kelompok, masing-masing 5 orang. Sedangkan 4 orang bertugas sebagai tim advance. Mereka bergerak cepat di depan untuk memilih tempat dan mendirikan sebagian tenda yang mereka bawa. Della berada di kelompok yang paling belakang, bertugas menemani teman-teman yang berjalan santai, karena dia termasuk dalam golongan pendaki santai. Mereka memulai pendakian sekitar jam 3 sore. Sampai di pos cacingan, itu sekitar jam 5 sore. Ya, cukup lama. Karena kelompok belakang adalah kelompok yang berjalan sangat santai. Ada sekitar 2 orang yang kurang enak badan. Tiba-tiba salah satu dari mereka berjalan sedikit menjauh dari tempat Della berhenti. Sebut saja dia Mbak Erni. Mbak Erni kemudian bersandar di sebuah pohon. Terdiam dan kemudian menangis. Mas Niko yang melihat kejadian tersebut pertama kali, langsung memanggil Della. "Del, itu si Erni kenapa dah? Nangis." Della langsung melihat ke arah Mbak Erni, dan benar, Della mendapati dia sedang menangis sambil menutupi wajahnya. Della pun segera menghampirinya. "Mbak Erni, kenapa menangis?" tanya Della sambil merangkul pundaknya. Kemudian, Della melihat dia berusaha menguasai dirinya, menghapus air matanya dan berusaha bicara. "Nggak apa-apa kok, aku takut nyusahin kalian aja," serunya, sambil masih sedikit terisak. "Nyusahin apa mbak?" "Enggak kok, kita kan jalannya santai. Aku juga capek kok, jadi jalannya pelan." Della berusaha menenangkan. Padahal, Della pun heran, apa maksudnya nyusahin? Padahal, dari tadi mereka berjalan santai sambil bercanda dan ketawa-ketawa tanpa ada yang merasa terbebani. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan. Masih di trek yang terjal, mereka berhenti sejenak, karena sepertinya akan azan maghrib. Sudah lumayan gelap, tiba-tiba terdengar seperti ada helikopter mendekati mereka. Angin bertiup dengan sangat kencang, seperti ada badai di atas. Della yang panik, langsung berteriak ke teman-temannya yang berada di dekatnya. "Pegangan ya, pegangan apa saja yang ada di samping kalian." Di atas suara gemuruh itu terus berlangsung. Sekitar 15 menit kemudian, tiba-tiba berhenti, dan kabut tebal turun menutupi pandangan. Mereka segera menyalakan headlamp dan senter, yang sedari tadi sudah Della instruksikan untuk dikeluarkan. Berhubung Della adalah kelompok terakhir pada saat itu, jadi sudah ada kelompok mereka yang sampai di atas. Mbak Erni yang tadi bersamanya sudah berjalan sedikit lebih dahulu di depan, dengan dititipkan ke Wahyu yang menjemput mereka dari atas tadi. Della masih berjalan bersama Prilly yang jalannya sangat pelan karena sudah mulai lelah dengan trek terjal. Della ditemani Mas Isa, Mbak Endah, dan Akang. Tiba-tiba Della mendengar Wahyu berteriak memanggil nama Mbak Erni. "Mbak Erni! Woi! Mbak Erni!" Mereka semua kaget dan kemudian panik. Della sudah membayangkan yang tidak-tidak. "Akang, cepat naik, lihat ada apa." Akang langsung berlari ke atas.
mencari tahu apa yang terjadi di atas. Della berjalan terus sambil menggandeng Prilly bersama Mbak Endah. Sesampainya di atas, mereka langsung mencari di mana tenda mereka berada. Della pun bertemu dengan Akang, Wahyu, dan Mbak Erni, sedang duduk di pinggir jalan yang sudah datar menuju Gunung Perahu. Wajah Mbak Erni sudah pucat sempurna. Della menghampiri. Mbak Erni, Prilly, dan Mbak Endah duduk di sisi kiri dan kanan Mbak Erni. Della pun tepat berada di depan Mbak Erni dan mulai bertanya. Mbak Erni nggak apa-apa. Udah minum belum? Dia mengangguk dan terus mengatur nafasnya. Della menatap Wahyu yang tadi berteriak. Kenapa? Tanya Della. Tadi Mbak Erni gue suruh tunggu Del di tempat datar yang aman. Gue suruh duduk tungguin gue sampai gue datang lagi. Terus gue turun mau jemput lo. Mau bawain tas salah satu dari kalian kan? Nah, tiba-tiba turun kabut tebel kan tuh. Terus gue balik lagi ke tempat Mbak Erni. Gue lihat Mbak Erni nggak ada. Gue cari dia, nggak taunya dia lagi jalan ke arah jurang itu Del. Wahyu menjelaskan dan Della merinding. Kenapa Mbak Erni nggak dengerin omongannya Wahyu? Buat diem nungguin dia. Della bertanya pelan ke Mbak Erni. Mbak Erni menarik nafas panjang dan mulai berbicara. Tadi aku udah nungguin Wahyu. Terus pas kabut tebal itu turun, aku lihat Wahyu jalan di depan aku dan gak nengok sama sekali ke arahku. Aku panggil-panggil juga gak nengok sama sekali. Ya udah, aku kejar dia kan. Terus tiba-tiba ada Wahyu di belakang aku, narik aku, terus jalan ke sini. Oke, Della memahami kondisi ini tidak baik untuk diteruskan sekarang. Dan dalam kondisi ini, kasihan Prilly juga yang sudah kelelahan. Akhirnya Della mengajak mereka beranjak dan segera mencari di mana tenda rombongan mereka. Tenda mereka berada lumayan jauh dari titik puncak. Karena mereka membawa banyak tenda, jadi mereka membutuhkan tempat yang lumayan luas. Satu tenda mereka gunakan untuk memasak, karena angin masih lumayan kencang karena badai tadi. Dan benar, tadi sempat terjadi badai angin yang lumayan kencang, sampai tenda yang didirikan sempat roboh. Della dan Mbak Endah sudah siap memasak di dalam tenda dapur. Rombongan yang lain sudah berganti pakaian dan sedang menikmati minuman hangat. Mereka berdua masak makan malam secara singkat dan langsung menyantap makanan yang langsung dingin karena udara Gunung Perahu yang dingin parah. Della belum sempat makan karena tiba-tiba Wahyu memanggil. Del, Mbak Anggi kayaknya gejala hipo deh. Lihat deh di tendanya. Della segera lari ke tenda untuk 4 orang itu. Della masuk dan mendapati Anggi ditemani Oma sedang kedinginan. Anggi dan Oma tadi berada di kelompok depan dan sampai duluan di tenda. Dia udah ganti baju belum Oma? Tanya Della. Kayaknya belum deh. Tadi gue keluar bentar ngambil makanan buat dia. Dia udah masuk sleeping bag gini, terus menggigil. Bantuin gue yuk Oma. Della segera melepas pakaiannya, melilitnya dengan termal, blanket yang ada di tas kecilnya, dan menyelimutinya lagi dengan sleeping bag. Wahyu dan Akang di luar tenda sudah memasak air panas untuk dimasukkan ke dalam botol. Di tengah mereka menangani gejala hiponya, tiba-tiba Anggi menangis. Dia menangis semakin kencang, tapi air matanya tidak keluar. Della dan Oma bertatapan. Oma berbisik ke arah Della. Kesurupan deh kayaknya. Gue takut Del. Della menginstruksikan ke Oma untuk tenang dan baca-baca surat Al-Quran yang dia bisa. Anggi kenapa menangis? Masih dingin ya? Udah, diem dong. Kan ini udah diselimutin. Nanti juga hilang dinginnya. Seru Della masih positif. Dia hanya kedinginan saja. Anggi menangis makin keras. Della takut, yang lain di luar malah jadi panik dan ketakutan. Della langsung memeluk Anggi, berusaha menenangkan dia membaca syahadat dan takbir di kupingnya. Wahyu dan Akang membuka sleting tenda dan ikut berdoa sebisa mereka. Udah dong Gi, jangan nangis terus. Tapi bukannya diam, tapi Anggi malah semakin keras menangis dan mulai berontak dari pelukan. Oma, Akang dan Wahyu segera membantu memegang Anggi. Anggi, udah sih jangan nangis terus. Anggi kenapa? Bilang dong, seru Oma panik. Kulo mboten Anggi, mumoh kulo ning dhuwur bukit iku.
jawab Anggi sambil menunjuk ke arah belakang dia duduk dengan mata tetap terpejam. Mereka semua kaget mendengar jawaban Anggi. Pertama, suaranya berubah menjadi seperti suara seorang nenek. Kedua, Anggi bukan orang Jawa, melainkan orang Sunda Tulen. Bagaimana dia bisa berbicara bahasa Jawa fasih dengan logatnya? Oke, mungkin ini yang dinamakan kerasukan atau kemasukan. Tidak bisa ditutupi, Dela takut. Begitu pula dengan beberapa orang yang ada di dalam tenda itu. Dela, Oma, Wahyu, dan Akang. Tapi walaupun takut, hal ini tidak dapat mereka hindari. Bagaimanapun mereka harus menolong Anggi dan menyadarkan dia kembali. Di situ hanya Dela dan Wahyu yang sedikit mengerti bahasa Jawa. Dela pun memberanikan diri untuk bertanya. Nyuwun sewu, Mbah. Wonten nopo ya, Mbah? Dela lupa apa saja yang dikatakan oleh si nenek itu. Yang dia ingat, beliau bilang Anggi ini tadi sempat pipis dekat rumahnya dan tidak permisi. Dela mengerti bahasa Jawa, tapi tidak lancar berbicara bahasa Jawa. Seadanya banget. Jadi sebisanya Dela meminta maaf dan meminta si nenek untuk pulang. Tidak lama kemudian, Anggi langsung muntah, tapi tidak mengeluarkan apapun dari mulutnya. Setelah itu, Anggi membuka matanya dan sadar. Mereka segera memberi Anggi minuman hangat dan mengajak dia berbicara banyak supaya konsentrasinya kembali. Setelah semuanya kembali normal, Anggi pun kembali memakai pakaiannya dan tidak lupa juga jaket tebal. Dela segera keluar dari tenda Anggi setelah semuanya kembali normal. Dela sendiri belum berganti pakaian sejak sampai karena langsung memasak. Baru saja dia keluar dari tendanya si Anggi, Dela sudah kembali dikagetkan. Dan apa yang dia lihat di belakang tenda Anggi. Dela melihat seorang nenek-nenek berdiri, tidak jauh dari tenda, di tempat sepi yang tidak ada satupun tenda. Walaupun tampilannya tidak seram, tapi Dela tetap saja kabur, masuk ke tendanya, setelah si nenek itu tersenyum kepadanya. Malam itu di Gunung Prau, pemandangannya sangat indah dan cerah. Walaupun sore tadi sempat badai angin, tapi malam ini mereka diberikan pemandangan langit yang luar biasa. Tapi Dela sudah tidak ingin berada di luar tenda. Dela segera berganti pakaian dan masuk ke dalam sleeping bag. Dela satu tenda dengan Mbak Endah dan Endon, sahabatnya. Bray, lu gak mau keluar, Bray? Pemandangannya bagus tahu, seru Endon dari depan tenda. Kagak ah, gue gak tahan dinginnya, mau tidur aja. Padahal wajah si nenek itu terngiang terus di kepala Dela. Tapi bukannya keluar, Endon pun ikut masuk tenda dan tidur di sampingnya. Begitu pula dengan Mbak Endah. Walaupun sedikit masih takut, tapi akhirnya Dela bisa tidur tenang sampai pagi. Dan sampai mereka turun lagi ke bawah, sudah tidak ada kejadian aneh lagi. Semua turun dengan selamat dan sehat, dan kembali ke Jakarta tepat waktu. Intinya adalah dimanapun kita berada, di gunung pendek ataupun tinggi, semua resikonya sama. Tetap harus mawas diri dan jangan pernah tinggalkan teman sendirian di gunung. Kita berangkat bersama, pulang pun harus bersama. Hormati semua aspek yang ada, alam dan sekitarnya. Karena kita bertamu, maka ada baiknya memberikan salam kepada tuan rumah. Begitulah pengalaman yang dialami Dela saat mendaki Gunung Prau bersama rombongan komunitasnya. Jika kalian punya cerita lain yang ingin dibagikan, kalian bisa kirim cerita kalian ke email di bawah ya. Nantikan cerita lain dari kami, jangan lupa share video ini. Sekian dari mahasiswa Siluman, salam lestari, salam Siluman.